Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, Ibu harap hari ini kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Dan tentunya semuanya semangat dalam menerima pelajaran yang bakal Ibu sampaikan nanti. Nah, untuk hari ini, kita akan belajar tentang cerpen lanjutan dari minggu kemarin. Semuanya pasti udah tahu ya, cerpen itu merupakan cerita pendek yang habis dibaca dalam sekali duduk. Biasanya, dalam cerpen ini terdiri tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, untuk hari ini kita bakal menyimak cerpen. Ini Ibu mau screen dulu cerita pendeknya. Udah kirim ke grup cerpen, jadi kalian bisa baca dulu. Untuk sementara, nah 10 menit kalian bacanya. Ya. Oke, ini udah 10 menit. Coba dulu Nadia screen laptop Ibu lagi bermasalah. Ya Bu, sebentar ya Bu. Tolong. Udah kelihatan cerpennya? Belum, Nak. Nah. Tapi di sini udah Bu, udah ke screen. Gimana ya? Udah. Kelihatan. Cerpen Nyaman, karya Sabri Hamda. Nah, cerpen ini bercerita tentang seorang pria yang mengadu nasib di Jakarta. Dia sudah melamar ke sana kemari, tapi nggak ada satupun perusahaan yang membuka lowongan. Nah, singkat cerita, beberapa tahun kemudian, setelah perantauan dia dari Jakarta itu, dia menjadi orang yang lebih berkecukupan. Dia menjadi buah bibir di kampungnya karena yang dulunya dia tidak punya apa-apa, sekarang dia bisa menghidupkan anak dan istrinya. Pokoknya kehidupan itu lebih baik dari sebelumnya. Bahkan sampai orang-orang sering bertanya sama dia kunci sukses dia itu apa di Jakarta, dia bekerja sebagai apa, dan dia cuma menjawab setiap ditanya tentang pekerjaannya. Dia menjawab kalau dia itu bekerja sebagai marketing. Nah, padahal di Jakarta dia bekerja sebagai meminta-minta. Dari rumahnya dia berpakaian rapi seperti orang kantoran, tapi setelah itu dia bakalan berhenti di toilet umum, kemudian mengganti pakaiannya dengan pakaian lusuh. Kemudian kakinya diikat seakan-akan kakinya itu buntung. Kemudian dia meminta-minta dengan memakai tongkat. Nah, suatu hari dia kembali lagi ke kampungnya karena istrinya melahirkan anaknya yang kedua. Dia langsung ke rumah sakit, jumpain istrinya. Kemudian dokter bilang kepadanya, "Selamat Pak, anak Bapak lahir dengan normal, tapi anak Bapak ada kelainan." Gitu. Bergegas langsung ke tempat ruangan bayi. Bayinya tersebut diberikan kepelukannya. Kemudian dilihatnya ternyata anaknya, kaki anaknya yang sebelah kiri ternyata buntung, hanya sebatas sampai lutut. Melihat itu, kemudian dia langsung mengazani anaknya. Dan setelah mengazani anaknya, dia berbisik ke kuping anaknya. Ini. Dia berbisik pada anaknya. Coba ini kata-kata yang dibisikkan ke anaknya. "Kamu akan menjadi penerus ayah, Nak. Kamu adalah aktor yang sempurna yang Tuhan titipkan padaku." Nah, selesai.
dari cerita tersebut, apa yang kalian pahami dan amanat apa yang kalian dapatkan? Ibu pengen tahu dari kalian satu persatu. Ini Ibu mulai dari Nadia. Coba Nadia, open Bu, mic-nya. ini boleh izin stop ininya, bagiin layarnya. Iya, stop aja. Jadi dari cerpen yang udah Ibu share ke kami, yang kami sudah baca, yang bisa Nadia ambil itu sebenarnya itu yang terjadi kepada pria itu adalah sebuah karma. Kenapa Nadia bilang karma? Karena apa yang sudah dia lakukan, semua kebohongan yang udah dia lakukan, semua kebohongan yang sudah dia sampaikan kepada orang-orang itu yang terjadi kepada anaknya yang baru lahir. Ya, kebohongan itu dengan dia menjadi pengemis dan dia berpura-pura kakinya buntung. Dan ternyata anaknya yang lahir juga seperti itu. Jadi bahasanya tuh kayak apa yang kita tuai, gitu ya Bu? Itu Apa yang yang kita kita dapat. tanam? Apa sih? Iya gitu ya Bu. Apa yang kita tanam itu yang kita Apa dapat. yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Jadi menurut Nadia cerpen di situ ya cerpennya bagus, cuman ya itulah Bu. Makasih ya Bu. Baik, selanjutnya. Ya, kasih Nadia. Selanjutnya Saraswati. Baik, Bu. Menurut saya, cerpen yang sudah saya baca tadi, beliau menggambarkan sosok yang bekerja keras gitu. Tapi dengan pekerjaan dia itu tidak layak buat dicontoh orang gitu, Bu. Kan banyak juga yang nanya-nanya, pekerjaan kamu apa sih? Merantau di sana, kamu telah menjadi orang yang sukses gitu. Tapi orang-orang tersebut di sekelilingnya tidak tahu kalau pekerjaan dia itu tadi tidak patut buat dicontoh oleh yang lainnya. Jadi menurut saya dengan dia yang kayak gitu seharusnya pekerjaan yang lain walaupun dia sudah tidak diterima di perusahaan di mana-mana gitu kan Bu. Tapi dia tuh jangan putus asa gitu buat melakukan pekerjaan yang tidak baik itu tadi Bu. Gitu. Terima kasih Saras. Iya Ibu. Selanjutnya Claudia Nadila. Ya, open mic-nya. Sabri Hamda yang berjudul Nyaman, dan cerita yang bisa saya ambil dari cerpen Nyaman tersebut adalah seorang lelaki yang terkena karma, dan di mana karmanya itu terjadi pada anaknya. Jadi terjadi pada anaknya karena profesinya yang seperti itu. Dia adalah seorang peminta-minta yang kakinya pura-pura buntung, dan saat itu Israel sedang hamil dan anaknya mengalami kaki buntung beneran. Dan semuanya terjadi seperti itu. Itu aja. Ya. Nadila. Nah, oke. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil dari cerpen itu? Jadi dari cerita tersebut bisa kita lihat bahwa pria tersebut merupakan laki-laki yang pekerja seperti Saras bilang tadi, tapi kerjanya itu dengan cara yang salah, di mana dia nyaman dengan kita, sedangkan orang di luar sana bekerja keras, mungkin dari berdagang, bekerja di kantoran, namun dia nyaman dengan hasil yang meminta-minta dan padahal sudah ditunjukkan depan mata bahwa anak diberikan dalam kondisi itu, tapi dia menganggap anak itu menjadi penerus dia untuk meminta-minta lagi. Nah, dari sini bisa kita ambil hikmahnya bahwa hidayah itu tidak mudah didapat, hidayah itu hanya
terjadi sama orang-orang tertentu yang memang mau berubah. Nah, bisa dipahami kan semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, baiklah, sampai sini saja belajar tadi. Bermanfaat buat kita semua. Dan Ibu, terima kasih buat semuanya yang udah fokus mendengarkan, mengikuti pelajaran. Oke, Ibu tutup pelajaran kita dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.